Sustainability itu ada 3 faktor sebenarnya. Ya, sustainability itu tentu adalah mengenai ramah lingkungan. Iya. Ya, itu yang sekarang lagi banyak dibicarakan. Gencar. Ya, sangat gencar. Tapi mereka juga lupa mengenai 2 hal yang lagi. Apa tuh? Yang sama pentingnya. Satu adalah mengenai sosial. Sosial. Mengenai kelangsungan hidup. Iya. Ya. Dan ketiga mengenai ekonominya. Oh, oke. Jadi yang sekarang dilihat tuh hanya satu. Ramah lingkungan. Oke. Selamat datang di Dialog, podcast pertama membahas tentang hospitality dan teman-temannya. Tepuk tangan dulu. Hari ini spesial karena kita akan mengundang seorang CEO dari Danapati Hospitality Management. Tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Roni Tandanu. Terima kasih. Gimana kabarnya, Pak? Baik, ya sedikit serak tapi overall oke. Overall oke. Yes. Kalau boleh dijelasin sedikit, Pak, mungkin buat penonton kita tahu Bapak Roni ini backgroundnya apa sih, Pak, sebenarnya, Pak? Ya, backgroundnya saya sebenarnya sekarang ini lagi menerjun di bidang hospitality. Oke. Jadi kita bangun satu perusahaan, satu bendera bernama Danapati ini untuk berkecimpung di dunia hotel di Indonesia. Ya, tentu kita berharap ya Danapati bisa menjadi salah satu major player lah. Oke. Untuk di Indonesia dan mungkin overseas. Gitu. Overseas. Yes. Wow, luar biasa. Terus Danapati ini membawahi apa aja, Pak? Danapati saat ini kita ada yang lagi operational dan kita aset kita sendiri ada 2. Satu adalah The Nest Hotel yang berada di Nusa Dua, Bali. Dan kedua adalah Agranusa Signature Villa juga berada di Nusa Dua, Bali. Oke. Terus kemudian kita sedang memanage juga aset yang dimiliki oleh owner sebagai operator di Jakarta, ya, itu di daerah Cengkareng sebenarnya. Dia bernama Sambina Prime Hotel, Elevated by Danapati. Ya, itu jadi 3 properti yang saat ini sedang running dan operational. Oke. Ya, cuman dari sisi Danapati sendiri kita untuk tahun depan akan mulai pembangunan 2 proyek lagi. Oh, ada 2 proyek lagi, Pak? Satu ada di Nusa Dua, itu kita ada di bintang 3-nya, bernama Kita Hotel. KYTA Hotel. Dan satu lagi adalah upscale-nya kita, 5 star kita, bernama Agrananta. Ya, lokasinya berada di Uluwatu. Bali. Ya. Terus kemudian juga selain itu kita juga sedang berusaha untuk closing deal dengan beberapa hotel owner yang mereka memang butuh jasa kami sebagai hotel management. Ya, saat ini sudah ada 5 hotel owner yang kita sedang approach. Ya, itu beragam, ada di Cisarua juga, ada di Bali juga, ada di Lombok juga. Di Lombok juga ada. Ya. Jadi ya it's going to be exciting year 2025 di mana Danapati itu akan melebarkan sayapnya dan lebih eksis lagi di dunia hospitality. Oke. Berarti selain own, manage juga gitu ya? Yes. Oke. Terus kalau yang di Bali nih kebanyakan di daerah atas-atas nih, Pak. Itu ada alasan tersendiri nggak, Pak? Ya, kalau sekarang kan begini, kita kalau bicara kalau ini kan Nusa Dua sebenarnya di bawah ya. Secara geografis ya. Karena kalau kita bicara hospitality itu tentu harus didukung dengan segala infrastruktur dan lingkungan juga. Betul. Ya, memang yang kita lihat secara investasi yang masih menjanjikan itu berada di Badung. Ya, di Kabupaten Badung. Tapi tentu
saya paham juga programnya dari pemerintah Badung itu Bali, bukan Badung, pemerintah Bali itu akan melakukan ekspansi sampai ke Bali Utara. Betul. Jadi supaya tidak terlalu congested berada di Bali Selatan. Biar merata. Ya, biar merata juga supaya kabupaten-kabupaten yang lain juga ikut menikmati income dan juga untuk pengembangan dari masyarakat di kabupaten-kabupaten tersebut. Jadi supaya pemerataan. Nah, jadi makanya saya berpikir Bali ini sebenarnya masih sangat potensi ya. Betul. Terus terang untuk dari segi investasi dan juga dari segi hospitality-nya. Ya, jadi sekarang sudah mulai keliling nih. Ya udah mulai keliling. Karena toh juga perencanaan bandara tetap akan berjalan yang berada di Bali Utara. Iya, betul. Nah, itulah sudah mulai banyak nih investor-investor yang naik ke atas itu. Mulai ke atas, cari lahan segala macam ya sudah mulai lah. Sudah mulai ramai ke Bali Utara. Karena memang kalau kita lihat di bagian atas itu jauh lebih bagus juga dibanding yang sekarang di bawah ini. Iya, betul. Karena kenapa? Kalau di situ kan masih natural, masih alami. Ya, tapi tentunya saya harap sih memang dari pemerintah setempat itu melakukan planning yang benar mengenai infrastrukturnya supaya jangan terlalu padat. Nah, kalau sekarang kita bicara kepadatan nih ya, Bapak masih tahu lah wilayah Canggu sekarang padatnya bagaimana, itu sangat parah. Nah, itu karena tidak ada proper planning. Ya, tidak ada proper planning. Nah, tapi kalau kita bicara kayak daerah Nusa Dua, ini yang bisa disebut lokasi yang cukup premium, yang primer ya. Jadi secara infrastruktur, jalan dan penempatan posisi properti itu masih cukup ikutin permit yang ada gitu. Ya, jadi itu tidak terlalu penuh. Tidak terlalu penuh karena kalau udah terlalu penuh ya nggak nyaman sih, nggak akan nyaman. Ya, you don't get the luxury feeling. Karena ya kayak kamu bedanya apa? Kamu kayak ke mall sama kamu ke pasar. Ya kan? Sumpek begitu kan? Ya tentulah. Jadi saya bilang ini sih tentu harus ada perencanaan penataan ruang yang sesuai dari sisi pemerintah. Ini menarik nih Pak, karena tadi kan Bapak bilang kita hospitality tourism di Bali itu sekarang udah mulai naik-naik, cari-cari tempat-tempat yang masih natural gitu Pak, yang belum banyak terjamah gitu kan. Berarti akan dibangun tempat-tempat turis baru, hotel-hotel baru, villa-villa baru. Nah, ini sebenarnya masuk sama tema kita hari ini tentang sustainability. Gitu. Berarti kan kalau kita bisa mulai dari awal, berarti kita udah tahu tuh Pak. Kalau misalnya, kalau misalnya terlalu padat itu tidak baik. Kalau misalnya jalur ininya seperti ini tidak baik gitu, tidak sustain untuk daerahnya sendiri. Menurut Bapak itu gimana Pak? Ya tentu lah kalau kita bicara ya seperti tadi ya saya bicara ya setiap wilayah itu kan pasti ada perencanaan daerah, perencanaan kota, perencanaan kabupaten ya. Itu yang sebenarnya yang blueprint-nya itu sudah harus dipertimbangkan dari awal. Supaya bagaimana setelah blueprint-nya dari pemerintah itu sudah set up dengan benar itu ya intinya harus diikutin. Jadi jangan aturannya sudah dibakukan terus kemudian ada permainan gitu loh. Biar mudah, supaya biar cepat. karena begini, karena balik lagi memang kita bicara kalau umpamanya planning itu sudah jelas, intinya kita harus stick to the plan. Kita nggak boleh terlalu banyak melakukan perubahan karena kenapa ini bicara secara scale yang besar nih. It's a major scale, bukan minute scale. Nah, kalau kita bicara perencanaan tata kota itu menurut saya sangat penting untuk diikutin. Kalau blueprintnya sudah siap, ya tentu saja. Kalau umpamanya ada jalur hijau, ya jangan dibangun. Ya karena kenapa? Itu kan juga part of sustainability kan. Karena kalau dengan jalur hijau ada tanaman-tanaman ya secara tanaman itu kan juga bisa membantu untuk membersihkan udara ya
dari karbon dioksida menjadikan oksigen. Ya ini kan juga bisa dibilang satu sustainability yang harus kita perhatikan. Nah ini kalau kita lihat kan banyak yang ya wilayah-wilayah yang awalnya itu adalah jalur hijau, yang awalnya itu adalah sawah, tiba-tiba nggak berapa bulan tiba-tiba udah bangun tuh, ada strukturnya, ada betonnya, ada ini. Nah, itu kan sayang ya. Memang ya aturan itu tidak boleh tidak boleh kalau kita nggak ikutin, tidak taatin. Itu situ harus ada kerjasama yang baik antara pemerintah dengan stakeholder dan juga para masyarakatnya. Itu yang harus saling dijaga erat. Karena sustainability ya kita bicara bukan hanya lingkungan ya, tapi benar-benar about social. Ya, keberlangsungan hidup. Yes. Betul. Terus kalau menurut Bapak berarti karena banyak sekarang ini semua orang, semua hotel, semua tempat itu menyuarakan sustainability. Yeah. Nah, kalau menurut Bapak Roni sendiri, miskonsepsinya apa nih Pak tentang sustainability di industri? Yeah. Khususnya di hospitality deh. Oke, jadi kalau kita bicara mengenai sustainability, tentu ya memang sekarang lagi santer ya di dunia hospitality. Yeah. Cuma sustainability itu ada 3 faktor sebenarnya. Ya, sustainability itu tentu adalah mengenai ramah lingkungan. Ya. Itu yang sekarang lagi banyak dibicarakan. Gencar. Ya, sangat gencar. Tapi mereka juga lupa mengenai 2 hal yang lagi. Apa tuh? Yang sama pentingnya. Satu adalah mengenai sosial. Sosial mengenai kelangsungan hidup. Ya. Dan ketiga mengenai ekonominya. Oh, oke. Jadi yang sekarang dilihat tuh hanya satu. Ramah lingkungan. Nah, kalau kita bicara ya itulah sustainability yang sekarang banyak digaungkan itu I agree to disagree. Ya, karena satu itu baru membicarakan salah satu faktor saja. Ya, yang dimana sebenarnya hal itu yang kita harus sama-sama pentingkan dari 3 pilar ini tadi. Ya. Nah, kalau kita bicara sustainability tentu yang inti paling pertama adalah masalah plastik. Betul. Masalah sedotan segala macam. Menurut saya itu seperti kita dipaksakan untuk merubah bukan merubah mindset ya, tapi merubah penggunaan barang. Dari awalnya plastik menjadi mungkin pakai stainless atau enggak pakai gelas kaca. Ya, kaca. Tapi secara esensialnya di belakang apakah semua praktisi ini paham mengenai carbon footprint-nya untuk kita bicara perbandingan bahan dari kaca dengan produksi gelas dengan produksi plastik. Itu nggak semua orang lihat ya Pak ya? Betul, justru itu yang saya selalu berpikir begini. Apakah semua tahu ya bahwa carbon footprint untuk memproduksi dan mendistribusi botol kaca itu lebih tinggi daripada produksi plastik. Dan tentu saja plastik kan ada banyak macam plastik. Ya, ada 7 atau 8 macam plastik ya yang digunakan. Tapi kalau yang kita bicara mengenai plastik yang bisa didaur ulang semacam PET, itu sebenarnya yang penting setelah penggunaan ada yang bisa mensortir plastik ini, itu sebenarnya juga bisa dibicarakan sebagai sustainability dong. Iya betul. Ya, prosesnya. Betul. Jadi kita bicara dari hulu ke hilir. Ya. Jadi bukan dari hulu habis itu cut setengah, terus hilirnya kita nggak perhatikan. Gitu loh. Jadi kalau kita bicara plastik bukannya dibilang plastik itu 100% itu jelek. Enggak juga. Iya benar. Enggak juga, ya. Secara tadi saya bilang carbon footprint untuk memproduksi dan mendistribusi botol kaca dengan mungkin botol stainless dibanding dengan botol PET plastik. Carbon footprint-nya tuh PET jauh lebih rendah gitu, jauh lebih rendah. Tapi tentulah ya saya bicara ini kita harus melihat satu objek ini secara keseluruhan.
Jangan Jadi terlalu bukan- fokus gitu ya Pak ya. Kita jangan hanya sekedar menjadi follower aja. Ya. Tapi kita harus melihat ini yang digaung-gaungkan ini apakah sudah sesuai dari depan sampai belakang, gitu. Dari hulu sampai hilir, Ya. apakah udah sesuai? Jadi ya tentulah jangan menjadi hanya sekedar menjadi pengikut saja Ya. kalau menurut saya. Jadi kalau kita bicara sustainability mengenai plastik, banyak hal yang kita bisa lakukan diskusi mengenai itu. Ya tentu saja plastik is not it's not deadly. Ya. It's not totally deadly, what I said ya. Dan itu masih bisa sebenarnya kita gunakan karena satu yang paling penting setelah penggunaan ini ada nggak sih yang bisa kita kelola nih limbahnya ini. Nah ini yang harus diperhatikan sebenarnya. Ya kan? Kita nggak mungkin tiba-tiba 100% tidak ada plastiknya. Betul. Karena plastik selain kita bilang botol minum segala macam, plastik ada di mana-mana. Iya, di pasar. Sampai maksudnya di pasar, kemudian di dunia lini bisnis manapun, otomotif pun juga ada plastiknya. Medical equipment juga ada plastiknya. Jadi yang sebenarnya harus difokuskan adalah limbah ini gimana dikelola. How you recycle this sebenarnya. Ya. Berarti waste management nih Pak. Betul, about the waste management. Gimana itu yang dikelola. Gimana itu yang kita recycle, gimana itu yang kita daur ulang. Intinya kan di situ. Karena kalau kita lihat juga di negara-negara maju, mereka juga pakai plastik aja. Betul, ya seperti saya bilang, ya kalau clay umpamanya, ya maksudnya jalan-jalan ke Jepang lah, for example ya. Jepang terkenalnya apa sih? Vending machine kan? Iya. Mau minuman yang hangat, yang mau dingin tuh ada semua. Makanan ada. Itu apa? Pakai besi? Kan enggak juga. Betul. Semuanya plastik loh. Betul. Ya kan? Ya tentu saja. Maksud saya kita di sini yang terpenting adalah yang kita harus contoh seperti di Jepang. Di Jepang itu dia punya kombini atau kayak 7-Eleven gitu ya, dia convenience di luar store-nya tuh dia ada tempat untuk buang khusus untuk plastik itu. Dan caranya mereka sampai di rumah tangga pun itu pembuangan sampah itu sudah dibagi. Terus mereka cuci sendiri. Sudah dibagi. Nah, jadi umpamanya sampah yang basah, wet garbage, satu kantong. Kemudian sampah yang plastik, botol plastik satu kantong. Nah, ngomong itu kantongnya juga terbuat dari plastik juga. Iya betul. Iya betul. Nah, jadi itu yang saya bilang. Jadi kalau dibicarakan itu sebenarnya ada solusinya untuk menangani penggunaan plastik ini. Gitu loh. Yang paling penting adalah how you reuse it, recycle it. Gitu. Jadi ini sebenarnya program yang saya bicara tuh yang kita harusnya lakukan bersama dari pemerintah, dari business owner, stakeholder sampai ke masyarakat. Jadi jangan kita bicara hanya hospitality yang harus sustain. Everybody has to be sustain. Betul. Gitu. Everybody. Intinya kan di situ. Pasti juga karena sangat dilirik nih hospitality karena waste dari hospitality itu kelihatan besar gitu Pak, banyak gitu Pak. Kayak misalnya tiap kamar ada botol minumnya, terus juga penggunaan airnya, penggunaan energi listriknya. Makanya jadinya terlalu kayak mereka banyak banget dipakainya nih. Sedangkan kita nggak ngelihat tuh kalau masyarakat kecil cuma banyak gitu. Itu Pak. Lebih banyak lagi. Itu lebih banyak. Makanya saya bilang ya pas kebetulan aja lihat hotel ya limbahnya tuh banyak gitu ya. Ya kalau di rumah nggak ada yang monitoring nih penggunaannya. Ya balik lagi satu itu yang seharusnya yang mengenai sustainability itu yang harusnya dijadikan program untuk semua, bukan hanya industri hospitality saja. Ya, jadi itu benar-benar harus mencakup ke semua orang. Ya ibaratnya kalau di hospital kan udah gampang nih, ya kita kalau sudah ada limbah, tentu kan kita kumpulin
Ya kita kan kumpulin, ya memang secara SOP kan kita ada nih. Kita kan kumpulin, baru nanti ada vendor yang mengangkat. Ya. Nah, kalau di rumah, ya betul. Kayaknya kalau nggak salah beberapa tahun yang lalu ini juga sudah ada sih Pak di daerah Canggu. Dulu saya sempat kerja di daerah Canggu. Mereka ini udah dikasih tempat sampah juga yang merah kuning hijau, terus juga udah ada truknya sendiri yang datang. Cuman kayaknya makin kesini orang udah mulai kayak aduh udahlah. Iya, karena ya itu balik lagi the habit. Iya. Merah kuning hijau bukan lampu merah ya sebenarnya, tapi ya balik lagi itu yang edukasinya yang nggak sampai. Betul. Intinya tuh di situ. Jadi yang paling pertama adalah edukasi dulu ke masyarakat. Awareness-nya dulu seperti apa. Ini warna ini pembedanya tuh apa. Dan ini bisa kita lakukan dari saat ini nih gitu. Jadi supaya semua orang tuh bisa paham, oh ini limbah plastik ini atau limbah yang lain ini penanganannya harusnya bagaimana sih, kita sortirnya tuh harusnya bagaimana sih. Karena seperti sekarang nih saya dari sisi Danapati pun juga kita bekerja sama dengan beberapa NGO yang memang mereka menampung ini limbah plastik ini yang untuk didaur ulang, bisa jadikan bahan bangunan lah, bisa dijadikan produk fashion lah. Oh ini kerja sama Danapati? Iya, kita ya intinya kita kan tentu dari sisi Danapati kita very supportive about sustainability ya. Tapi tentu sustainability di Danapati itu bukan hanya bicara environment aja. Karena banyak tadi. Iya, sosial juga, ekonominya juga gitu. Jadi kalau dari sisi environmentnya ya kita bekerja sama dengan vendor NGO yang memang mereka bisa membantu kita untuk mendaur ulang limbah ini. Gitu. Jadi itu kan menjadi salah satu komitmennya Danapati bahwa come on. Kita care loh about lingkungan, kita care loh about the sustainability or green movement, kita peduli sebenarnya gitu. Nah, tapi tentulah semua butuh proses, tentu kita tidak sendiri, butuh semua lini masyarakat untuk ikut serta, mendukung. Dan bukan hanya bicara kalau kita bicara sustainability as a whole kan ini kan satu dunia. We are not alone ya. Betul. Jadi masyarakat dunia ini juga harus mudeng dan paham mengenai itu. Betul. Kalau nggak semuanya gerak nggak bisa jalan. Iya betul. Nah jadi roda penggeraknya siapa nih? Pemerintah dong. Iya kan. Nah itu loh. Tapi kadang gitu juga Pak. Kadang bukannya gimana ya, cuman memang kenapa kita agak susah tuh mungkin kadang juga dihalang-halangi sama regulasi-regulasi yang ada gitu di negara ini gitu. Ada nggak Danapati dapat kayak sebenarnya kita mau kayak gini nih, cuman kok mentok sama regulasi pemerintah ya atau apa gitu? Ya kalau di Indonesia ini maksudnya ya regulasi ini kan sering berganti ya dan juga problemnya di sini kan kalau ada pemerintah yang baru, pejabat yang baru, regulasi itu berubah lagi. Jadi oleh karena itu jadi kita tuh jadi harus fleksibel, harus fleksibel. Karena kenapa ya, aturan itu tidak patok dari sekarang sampai selamanya. Karena bagi masing-masing orang yang menjabat dia punya pemikiran, pemahaman yang berbeda. Makanya regulasi itu berbeda. Nah alangkah baiknya ini kalau umpamanya kita bicara regulasi itu yang sudah bagus itu harus diteruskan, jangan dirubah, ya. Karena tujuannya apa sih? Tujuannya adalah untuk keberlangsungan kan, sustain kan, itu. Jadi menurut saya ya kalau regulasi pemerintah tentu banyak lah yang berubah. Umpamanya salah satu contohnya apa? Mau membangun nih, kita mau membangun sesuatu, membangun gedung. Dulu kan menggunakan IMB. Sekarang kan udah berubah, menggunakan PBG dan tambah lagi SLF. Ya memang sistemnya secara online, tapi lebih banyak lagi detail yang harus kita lengkapin. Nah jadi kerjanya itu ekstra. Kerjanya itu ekstra. Itu salah satu contoh. Ya terus kemudian
Padahal mungkin menurut Bapak yang sebelumnya itu udah baik-baik aja gitu. Sudah baik, tinggal gimana di monitoring aja sebenarnya. Bagaimana di monitoring aja. Ini cuma satu, rubah nama, rubah konsep, dan orang tuh satu edukasinya tuh nggak tepat gitu. Karena kalau seperti kita sebagai pemain yang middle up punya, ya tentulah kita bisa ngecek lah regulasinya apa. Ya kalau masyarakat yang biasa gimana? Iya betul. Terbatasan lagi ya. Betul. Nah itu yang saya rasa regulasi itu tidak boleh berubah-ubah, kecuali kalau memang regulasi itu sudah redundant, sudah tidak digunakan lagi. Dirasa kurang baik. Ya, dirasa kurang baik, bikinkan versi yang baik tapi tidak jauh melenceng dari tahap awalnya. Betul. Gitu. Harus pelan-pelan gitu Pak ya, jangan tiba-tiba. Iya, harus pelan-pelan. Karena kenapa? Dengan perubahan satu regulasi itu benar-benar luar biasa. Luar biasa sekali. Nah, dari sisi kita, apalagi sebagai investor atau sebagai business owner ya pun juga jadi kalang kabut ini. Setiap kali pada saat ada perubahan, wah kita harus cepet nih. Ya kan kita kan masyarakat yang taat kan. Betul. Karena soalnya gitu Pak, kalau pemimpinnya beda, wah saya nggak mau sama sekali peraturan pemimpin yang lama gitu. Ada gitu-gitunya mungkin. Jadi udahlah rubah aja. Ya, dia nggak peduli. Ya, kalau itu memang kadang-kala ya balik lagi ya, we are all humans. Kita menggunakan perasaan. Ya. Tapi kadang-kala perasaan itu ya balik lagi tergantung bagaimana kita mengkontrol perasaan itu. Tentu dunia ini kita namanya ada masing-masing orang kan unik ya. Masing-masing orang punya pola pikir yang berbeda. Makanya kan kadang-kadang ya Clay pernah pikir nggak sih? Pernah dalam pikiran, jikalau satu dunia ini semua manusia itu adalah seperti saya, alangkah baik hidupnya kan? Tapi kan ini kan ya kita bicara adalah manusia itu kan beragam. Ya, kita kan bicara beragam. Ya kayak kita di rumah tangga sini, emang sama adik sama saudara nggak beda pikiran. Iya betul. Ya kan, tapi kan bagi tujuannya itu harus tujuan untuk kebersamaan yang dipentingkan. Bukan tujuan pribadi saja, gitu. Ya, jadi itu yang menurut saya yang harus penting diperhatikan dari sisi ya pemerintahan juga, dari sisi business leaders, ya business owners itu harus penting diperhatikan. Ya, untuk melakukan perubahan itu pemikiran untuk kebersamaan ini. Ya, kebersamaan yaitu ya what we call to be sustainable. About social yang kedua tadi. Itu buat social. Kalau yang terakhir buat ekonomi Pak. Nah, ekonomi tentu dong, kalau kita bicara ekonomi tentu pada saat kita melakukan operasional, kita ibarat seperti hotel lah ya, seperti hotel. Paling gampang aja, hotel kan pasti ada cost-nya, ada biaya kan. Nah tentu yang harus kita lihat secara sustainable dari sisi ekonomisnya, paling minim ya, revenue kamu sebenarnya udah bisa cover belum you punya cost, you bisa dapat profit nggak, gitu. Nah kalau makin hari makin kerja profitnya makin tipis, nggak sustain dong. Nggak sustain dong. Terus apalagi kalau udah nggak ada profit pun nggak apa-apa. Project Kamsia, Project Thank You, udah nggak dapat profit, malahan tergerus terus kantong sendiri lagi. Ya itu sama sekali nggak sustain. Itu kalau kita bicara sebagai perusahaan. Tapi juga sama kita kalau bicara sampai ke karyawan juga. Ya setiap hari kerja, nggak ada kenaikan skill, nggak ada kenaikan gaji, biaya hidup setiap tahun inflasi juga naik. Terus gajinya stuck begini terus, nggak ada pemasukan lagi, nggak ada penambahan, itu juga nggak sustain. Terus gimana menurut Bapak nih? Harusnya gimana Pak? Ya kalau saya bicara memang kalau dari sisi kami, kita dari sisi Danapati itu kita benar-benar memfokuskan adalah satu, kita sebagai ibaratnya kita sebagai business owner, kita perhatikan nih, bukan kita perhatikan dari sisi investor saja.
tapi kita perhatikan juga ke bawah-bawahnya. ke bawah-bawahnya. Karena kenapa ya? Ini kan adalah hubungan yang tidak bisa dipisahkan. Ya. Ya, kalau saya selalu bilang perusahaan itu butuh karyawan. Ya. Karyawan juga butuh perusahaan. Betul. Nah, tapi di mana kita cari yang sinerginya yang baik supaya semua tuh positif gitu. Ya. Semua tuh positif dan bisa mendapatkan hasil yang maksimal dan supaya bisa sustain secara ekonomisnya. Oke. Terus saya penasaran juga Pak, kalau boleh tahu Danapati sudah berapa lama ya Pak? Danapati sebenarnya kita secara nama Danapati itu kita establish di 2016. 2016. Ya, akhir tahun 2016. Oke. Nah, dari 2016 berarti hingga sekarang kita udah 2024 ya sudah 8 tahun ya. Mau dibilang baru ya baru ya. Iya. Kalau lama ya ada yang lebih lama lagi ya kan. Tapi kalau dari sisi kami kita hanya bicara mengenai ya kita sangat fokus di inovasi sih. Oke. Kita harus berfokus di inovasi karena kenapa? Satu, saya nggak suka sebagai pengikut. Oke. Ya, karena kalau kita sebagai pengikut dan ikutnya tuh di ujungnya itu udah nggak kehitung ya, Pak? Udah nggak kehitung ya kan. Tapi kalau kita bicara kita membuat satu inovasi, kita membuat sesuatu hal yang unik, apalagi di hal yang kita bicara mengenai marketing, seperti kita bicara talk show ini, ya, the first hospitality dialogue, ya. Jadi kita ini adalah salah satu inovasi yang kita lakukan. Supaya apa? Jadi dari sisi masyarakat dan dari sisi stakeholder melihat Danapati in a different way. We are not the traditional people. Gitu. We are not the old player. We are new and we are doing innovation and we have very good vision. Untuk masa yang panjang ke depan. Itulah sustain. Itulah sustain. Karena kalau kita bicara sustain itu kan keberlangsungan. Panjang. Saya Clay dan yang lain-lain kan kita kan berkeluarga. Ada anak, nanti juga ada anak lagi, ada cucu, cicit dan lain sebagainya. Ini dong mereka juga harus diperhatikan dong. Jadi bukan hanya posisi kita doang nih yang diperhatikan, tapi kita harus perhatikan nih sampai ke the next generation. Itu sebenarnya targetnya Danapati as a legacy untuk ke the next generation. Biar bisa ada terus di next generation. Biar bisa ada terus, betul. Tapi ngobrol-ngobrol tentang sustain, semua orang di tahun 2020, 2021 kena yang namanya pandemik, Pak. Iya, betul. Apalagi bidang hospitality, saya tinggal di Bali, pasti semua ngerasain yang tinggal di Bali itu kayak, wah, ini kita nih kok nggak bisa nafas gitu ya. How you survive pandemic? Terus terang, I survive pandemic by staying indoors. By staying indoors. Ya, karena kenapa ya? Satu, survive about pandemic, kita bicara mengenai bisnisnya dulu ya. Terus terang, Danapati properti yang di Bali ini yang kita own juga, kita non operational. Sepanjang pandemi. Karena kenapa? Saya dulu sekolah di Singapura. Saya pernah experience SARS pandemi. Pada saat itu ketentuan dari pemerintah kita harus stay indoor. Saya waktu itu sekolah pun juga nggak sekolah. Waktu itu belum ada Zoom loh ya. Belum online. Nggak ada online. Jadi 6 bulan tuh indoor. Jadi gimana tuh? Konvensional aja? Nggak ada, no school. No school at all. Ya, jadi benar-benar di rumah ya mungkin kita self revision aja. Ya, benar-benar. Jadi udah ada pengalaman begitu dan kemudian itu udah salah satu experience. Dan kedua kan
COVID itu kan masuk ke Indonesia kan di tahun 2020 nih, Iya. ya kan? Di tahun 2019 kan di China kan udah santer Sudah dulu mulai ya. dan lihat what happened. Iya. Mereka lockdown, nggak boleh kemana-mana. Nah saya abis itu udah mulai berpikir sudah ada 2 tanda-tanda yang yang saya lihat, wah ini sih bahaya nih. Ya tentu kalau hospital itu apalagi posisi kita kan di Bali ya. Iya. Bali kan boleh dibilang secara mayoritas pada saat itu kan tamu internasional. Betul. Apalagi lokasi saya di Nusa Dua nih. Betul. Iya kan? Langsung di-cut, nggak boleh Ya, masuk, jadi nggak boleh keluar. kalau saya pikir wah kalau sudah harus stay indoor, terus kemudian yang di China tuh di lockdown segala macam, berarti kan nggak ada pemutaran wisatawan. Nah makanya pada saat ada pengumuman bahwa di Jakarta ada 2 positive case, akhirnya saya dan partner sepaham untuk kita menutup operasional. Oke. Langsung tuh Pak. Langsung kita tutup operasional. Oke. Karena karena kita sudah alamin itu. Saya secara pribadi sudah pernah alamin pandemi SARS dan juga melihat contoh di China. Iya. Karena ini lihatnya tuh scale-nya tuh akan masif. Iya. Ya tentulah. Ya kita dengan berat hati kita tutup, but it was a great choice. Oke. Kenapa gitu Pak? Karena kalau enggak we cannot sustain. Oke. Terseok-seok pasti Pak ya? Pasti terseok-seok karena kan satu ya kan kos kan jalan terus. Betul. Ya kos jalan terus, pemasukan nggak ada. Betul. Jadi ya we lay low lah kita ya ambil pandemi itu lebih ke self healing, jadi lebih ke self healing ya, ngambil online classes, kita lakukan belajar ilmu baru, ngambil ilmu baru, sampai saya belajar cuci AC sendiri, potong rambut sendiri, ya gitulah. Banyak skill-skill aneh yang kita belajar selama pandemi. Iya tentu. Jadi ya kita selama pandemi tentu Bali itu sangat terpuruk karena Bali bisnis lini yang utamanya tuh memang about tourism. Tourism betul. Jadi ya kondisi Bali pada saat itu sangat kasihan. Yeah. Sangat sekali parah kasihan. Banget sih, Pak. Parah sekali. jadi akhirnya karyawan-karyawan yang biasa berkecimpung di dunia hotel akhirnya pulang kampung. Ada yang jadi petani. Kembali ada yang jadi nelayan. Ya back to basic lah. Iya betul. Semuanya. Jadi ya tapi puji Tuhan lah, maksudnya kita bisa kembali lagi beraktivitas, tapi tentulah dengan berkembali lagi kita aktivitas banyak hal yang kita harus perbaiki gitu ya. Dari segi aset kita juga kita harus refurbish, kita harus repair, kita harus perbaiki ya untuk menunjang tamu-tamu yang baru yang akan datang. Gitu. Itu bagus juga sih, akhirnya jadi kayak riset buat hospitality khususnya kayak hotel-hotel, terus juga buat Danapati. Jadi setelah kayak gitu seger lagi gitu Pak. Apa yang Danapati lakukan buat buat bisa ikutan di sustainability life ini? Dari hotelnya atau dari villa-villanya? Iya, kalau dari sisi kita satu ya, saya bilang kan kita melakukan hal yang berbeda, tapi tentulah harus dari sisi owner pun juga harus mensupport. Satu ya aset yang selama pandemi tidak termaintain, tentu pasti banyak yang harus kita perhatikan, kita harus perbaiki. Betul. Itu tentu kita harus keluarkan investasi ulang lah untuk perbaikan. Harus mulai dari nol lagi berarti. Ya kalau bukan dari nol sih ya harus mulai dari titik 30%. Oke, lumayan rendah sih. Karena kan ya kalau kita bicara aset properti yang tidak ada hawa manusia selama itu kan banyak hal yang kita harus perhatikan, seperti keramik lantai naik lah, terus wallpapernya sobek lah, terus mungkin ada bocor sana sini lah, ya itu kan. Jadi kita harus
perbaiki. Nah, supaya pada saat kita perbaiki itu supaya apa? Ya, tamu yang datang Nyaman itu lagi. merasa nyaman gitu. Oh, hotel ini ternyata ada proper maintain nih. Oke. Itu satu. Betul. Nah, jadi ceritanya saya ambil momentum G20 waktu itu karena berhubung kita lokasinya ada di Nusa Dua. Jadi kita sebelum Juni itu kita sudah mulai lakukan repair nih. Oke. Kan kita repair lantai per lantai lah. Jadi pada saat di bulan Juni kita reopen untuk operasional, waktu itu udah siap 2 lantai. Oke. 2 lantai untuk menerima tamu. Oke. Nah, tentu dengan menerima tamu, tentu kita juga melakukan perbaikan-perbaikan untuk ke lantai-lantai yang lain. Oke. Dan juga fasilitas-fasilitasnya. Jadi ya kalau bisa dibilang step by step sih yang saya lakukan. Oke. Dari apa yang tadi saya bicara, dari kita mulai turun ke 30% sampai puncaknya itu di bulan Oktober itu sudah 85%. Wow. Oke. Nah, jadi pada saat di bulan November itu kamar semua udah ready. Oh, oke. Sudah siap. Sudah siap. Oke. Sudah siap dan kemudian juga kita ada bikin konsep yang baru di rooftopnya kita. Di rooftop ini ya kita menggunakan ya lebih ramah lingkungan. Menggunakan bambu ya supaya satu lebih asri juga dan juga ya bisa menurunkan suhunya juga, dan dari sisi tampak pun lebih menarik ke tamunya. Nah, itu jadi kita ambil momentum tuh dari bulan Juni sampai ya sekarang. Jadi kalau bisa saya bilang sekarang sudah 100%. 100% sekarang sudah 100%. Oke. Dan itu juga berarti di dalam situ ada termasuk cara-cara untuk hidup lebih sustain kan di hotel ini, di propertinya Danapati. Terus kalau challenges-nya apa aja tuh Pak? Karena yang kita tahu semua orang nih sekarang ini kalau kita harus hidup sustainability nih. Hidup kita harus lebih panjang nih, gimana caranya? Berarti kita harus invest di alat-alat atau mungkin di apa gitu. Yang kita tahu semua alat-alat itu tuh mahal tuh Pak. Apakah itu jadi salah satu challenge buat promoting sustainability? Ya tentu kalau saya bilang sekarang ya setelah COVID itu ekonomi masih terpuruk ya. Betul. Karena setelah COVID dianggap endemi, kemudian tiba-tiba perang Rusia, Ukraina. Betul. Dan tiba-tiba harga minyak kan naiknya luar biasa. Saya masih ingat tuh sebelum pandemi ngisi bensin paling baru berapa? Habis pandemi langsung melonjak hampir 2 kali lipat harganya. Ya kan? Jadi kalau dari sisi saya terus terang equipment untuk yang diceritakan tadi umpamanya menggunakan barang-barang untuk sustain yang mahal tuh saya sampai sekarang kita masih menyicil. Pelan-pelan. Masih pelan-pelan. Karena ya kalau saya mau bilang kondisi hotel kita sekarang ya walaupun bisa dibilang 100% tapi secara keseluruhan Bali masih belum loh. Betul. Masih struggling. Coba lihat di daerah Kuta. Masih struggling mereka. Betul. Masih struggling. Hotel masih harus diperbaiki. Terus harga juga lagi kacau karena kenapa? Main marketnya mereka belum kembali secara total. Nah, jadi ini yang saya bicara sampai ya kalau kita bicara mengenai Nusa Dua ada beberapa loh yang masih 5-star hotel yang masih struggling. Jadi kalau menurut saya satu sustainability tentu kalau adanya dengan tambahan equipment yang bisa membantu tentu tuh bagus, tapi balik lagi kita kan tadi ingat mengenai ekonominya dulu nih. Kita butuh, tapi waktunya sekarang atau tidak? Waktunya sekarang yang penting apa dulu nih? Tentu harus pastikan revenue-nya ini harus bagus dulu.
dan kemudian pengaturan cost-nya dulu. Ya. Baru nanti kita pikir kalau ini sudah konsisten, sudah stabil, sudah sustain, barulah kita bisa kita invest peralatan ini, invest peralatan itu. Ya. Jadi itu konsepnya. Kalau dari sisi saya dari sisi saya sebagai pucuk pimpinan untuk mengarahkan ke unit. Sebenarnya demikian. Karena nggak ada gunanya kita belanja ini, belanja itu, kita bicara kita sustain, tapi nyata-nyata secara operasional kita berdarah-darah. Itu berarti ngomong kosong jadinya. Kadang orang tuh banyak yang pakai yang saya hotelnya pakai solar panel, airnya dijaga, terus juga kerannya seperti ini, ininya seperti ini. Cuman kan biasanya itu untuk di depannya aja gitu ya. Iya. Dan teknik sekarang marketing biasanya itu, Pak. Iya, hanya teknik marketing, tapi balik lagi kayak saya bicara itu kita harus perhatikan, kita melihat satu objek tuh harus melihat dari depan sampai belakang. Nggak boleh melihat tuh dari depannya doang. Ya depan aja ya, ibaratnya kalau perempuan bersolek pasti cantik. Kalau nggak bersolek gimana? Belum tentu kan? Ya sama juga kita laki-laki. Habis kalau kita nggak rapiin rambut, ya kelihatannya gimana? Cakep aja. Jadi ya intinya harus melihat tuh dari depan sampai di belakang. Jadi bukannya kita bicara promosi, saya ada ini, saya ada itu, kemudian kita udah sustain, kita udah ini. Tapi ternyata kalau kita cek dia punya pembukuannya berantakan. Kita cek dia punya operasional SOP-nya kacau balau. Itu ya menurut saya it is just purely marketing yang tidak ada landasan positifnya. Itu. Mungkin karyawannya juga belum bahagia. Betul, tidak bahagia. Intinya paling gampang kan adalah menanyakan ke gimana sih kamu, enak nggak kerja di sini? Betul. Dapat oke nggak gitu kan? Ya, they cannot be lying. Betul. Gitu. Karena itu yang mereka cari kan sebenarnya. Jadi bukan kita bicara bikin gimmick terus terang, tapi kita bicara mengenai kita as a business owner kita harus be responsible. Kita harus bertanggung jawab. Berat ya, Pak? Ya pasti berat lah. Ya kan kayak di film Spider-Man dibilang. The higher power you have, the higher responsibility you have. Kan intinya kan di situ. Betul. Ya kan? Terus kalau menurut Bapak, karena di Indonesia pusat turis bisa dibilang Bali lah. Iya. Dan kita juga di sini sudah mulai dari beberapa tahun untuk promote sustainability. Yes. Menurut Bapak bisa nggak sih Bali ini lead a global movement in sustainable tourism? Ya bisa kalau kita bicara. Jadi contoh atau mungkin gimana? Ya tentu kalau dari sisi kita bicara Bali ya. Tentu bisa. Tapi tentu yang tadi saya bicara di awal, regulasi itu tolong jangan dirubah-rubah. Ya itu yang paling penting. Kalau kita bicara, kita mau fokus untuk mungkin Bali dari sekarang kita planningnya untuk sustainability, mungkin ke luxury juga, ke wellness juga. Itu kalau udah ada regulasi itu yang harus, ya saya bilang itu kan blueprint ya. Itu yang harus dipastikan tidak rubah-rubah. Karena ini untuk kepentingan bersama gitu. Kepentingan bersama. Jadi dari pemerintah udah pastikan dulu, diedukasikan dulu ke bawah, kepada business owner, ke masyarakat. Intinya jangan anggap tuh seperti membalikkan telapak tangan. Ya telapak tangan gampang, ini tangan saya bisa gampang, saya mau balik-balik gampang. Tapi kalau mau membalikkan tangan semua orang, belum tentu gampang, belum tentu langsung, butuh waktu. Ya, jadi menurut saya edukasi di lapangan tuh penting. Nah, barulah kalau semua sudah pada mudeng, nah inilah baru bisa kita bicara itu sustain gitu ya. Baru kita bisa programnya itu satu arah. Gitu. Kalau nggak begitu susah ya? Pasti susah. Tapi saya yakin sih kita bisa. Pasti bisa, Pak. Pasti bisa. Tapi kalau saya lihat saya agak-agak jealous sama tourism dan juga hospitality industri di Thailand, Pak. Thailand. Itu juga kenceng banget sekarang mereka itu. Iya, betul. Bisa dibilang banyak
orang-orang Indonesia yang lebih milih sekarang untuk liburan ke Bangkok, ke Thailand gitu Pak. Betul. Dibanding ke Bali, ke Lombok, Ya, ke Indonesia. Itu gimana Pak menurut Bapak? alasannya tuh ya balik lagi ke pemerintah, saya bilang. Ya, satu ya mengenai kenapa wisatawan lebih tertarik ke Thailand atau mungkin Vietnam yang belakangan lagi santer juga ya. Karena satu disupport oleh pemerintah setempat. Di sananya Diberikan insentif kepada business doers-nya juga. Dibantu promosikan. Betul. Yang paling penting lagi secara pesawatnya murah juga. Murah. Betul. Coba bandingin pesawat dari Jakarta terbang ke, kita nggak usah bilang Thailand lah ya. Jakarta Singapura sama Jakarta Bali. Sama ya? Sama. Betul. Mending orang ke Singapura bilangnya gitu. Dengan jamnya kurang lebih Jakarta Bali 1 jam 45 menit. Ke Singapura juga kurang lebih sama. Ya. Kalau udah ke Singapura, udah pakai paspor, saya keluar negeri loh. Iya betul. Ya, kan? Beda lagi perasaannya betul. Nah, jadi makanya saya bilang ini balik lagi ke pemerintah. Gimana mereka bikin aturan mainnya tuh yang bisa mendukung. Intinya kalau mereka bikin program, itu harus dari hulu ke hilir, semua itu sudah harus dilibatkan. Bukan nggak dilibatkan para stakeholder pelaku usaha ini. Jadi harus dilibatkan. Supaya apa? Ya satu. Ya Indonesia kan ya memang bukan hanya kita bicara Bali ya. Masih ada beberapa daerah yang sangat bagus, Jogja lah, betul, Solo, Malang, betul. Ya sampai ke Indonesia Timur. Iya. Ya. Indonesia Timur sebenarnya bagus banget sih. Bagus sekali kan. Nah, ini yang kurang bagus. Ini yang saya bicara, kalau kita bicara sustainability yang dilakukan oleh pemerintah tuh programnya tuh harus jelas. Iya. Dan harus dibicarakan benar-benar terpusat. Iya. Gitu, terpusat. Jadi pemerintah pusat, pemerintah daerah harus satu pemikiran, satu suara, gitu. Nggak yang biasanya soalnya gini Pak, di atas, oke, kamu harus begini ya, ini oke aja nih, tapi nggak dilakukan pemerintah daerahnya. Jadi itu yang kadang-kadang kita agak sesalkan di Indonesia ini. Jadi hal itu tidak seamless kalau kita bicara. Yeah. Tidak seamless. Ya, jadi banyak kebijakan-kebijakan yang pusat sudah atur, tapi di daerah tuh beda. Gitu. Nah, satu yang harusnya tuh ada sinergi. Ya. Ini aja dua pemerintah aja beda, apalagi dengan stakeholder beda lagi. Nah, jadi ini udah harus ada kelihatan benang merahnya tuh harus lurus dan jelas bahwa arahannya tuh tepat, sesuai dan tidak berubah-ubah. Karena kita bicaranya secara keseluruhan loh. Ya, secara keseluruhan itu butuh waktu yang panjang. Betul. Nggak sebentar. Kita bukan bicara per periode pejabat 5 tahun, 10 tahun, bukan. Ini untuk jangka panjang. Betul. Gitu. Makanya saya bilang kalau ada regulasi itu regulasi untuk kebersamaan. Itu yang paling penting menurut saya. Oke Pak, kalau kedepannya nih berarti atau yang sekarang sedang berjalan Danapati untuk dengar-dengar saya juga dengar ada banyak kolaborasi sama NGO buat promoting sustainability life gitu Pak. Itu apa aja tuh kalau boleh tahu Pak? Ya, boleh di-share. Kalau dari sisi kami NGO ini kan satu kalau kita bicara mengenai lingkungan ya, tentu yang tadi saya bicara bahwa untuk limbah-limbah plastik ini atau limbah-limbah yang lain kita sudah ada kerjasama dengan NGO untuk mereka lakukan daur ulang. Ya. Daur ulang ini yang akhirnya kita bisa kita promosikan ke masyarakat ya bahwa ini plastik ini sebenarnya bukan hal yang deadly loh, bukan totally deadly loh. It's not that bad. It's not that bad, ya. Tapi bisa dijadikan hal yang berguna loh, ya. Seperti bahan bangunan kan,
atau fashion kah, Ya. banyak hal yang bisa digunakan. Dan kalau kita bicara mengenai sosial untuk sustainable dengan NGO adalah ya satu, kita gimana berkolaborasi nih dengan stakeholder ini supaya kita bisa lakukan kolaborasi, cross marketing, yes, cross selling, ya. Jadi kita ibaratnya kita sekarang bukan melakukan bisnis itu secara keserakahan, but we share, collaborate, ya. Jadi kita melakukan hal yang apa yang kamu punya saya nggak punya, ayo kita lakukan sesuatu nih ya, supaya satu tamu ini supaya bisa merasakan dia menerima opsi atau service yang luxurious gitu. Nah ternyata kalau menginap di di aset-aset yang dimiliki Danapati, wah ternyata banyak loh program-programnya, banyak loh. Mungkin ya ini kita ke depan akan bikin loyalty program juga, untuk usaha-usaha yang dimiliki oleh Danapati. Dan mungkin juga kita akan gabungkan juga dengan stakeholder yang kita kerjasama ini, ya, loyalty program ini. Jadi satu, everybody wins. Yes. Ya, everybody wins. I win, ada stakeholder wins, my customer win. Betul. Intinya itu di situ. Nah itu yang kita sedang lakukan. Ya, salah satu contoh adalah ya kita bekerja sama dengan beberapa beach club dan beberapa hotel untuk lakukan kolaborasi. Gitu. Jadi hotel sama hotel ya Pak. Kalau dulu kan tabu tuh. Kompetitor ya. Tapi sekarang kita udah harus menggunakan kacamata yang berbeda. Harus melakukan kacamata yang berbeda bahwa we are not alone. Yes. Ya, we are not alone. We can do positive collaboration. Ya, walaupun kesannya tuh kita embodiment yang berbeda, kita adalah entity yang berbeda. Kadang-kadang bisa merasa sikut sana, sikut sini. Tapi we are in a community. Yes. We should work together to make the community stronger. Itu yang sebenarnya saya lagi kerjakan. Gitu. Bagus banget Pak. Terakhir deh Pak, kalau gitu kita udah di penghujung acara nih ceritanya nih. Kata-kata closing dari Bapak tentang sustainability khususnya di hospitality, atau mungkin mau general juga boleh. Ya, kalau dari sisi saya satu ya sedikit soft selling ya. Boleh. Silakan. Jadi kalau dari sisi saya Danapati ini kita adalah kumpulan satu experience hotelier, but with youthful mind yang senantiasa melakukan inovasi. Dan kita mudeng tentang perubahan. Itu satu. Dan kita konsepnya kita adalah kita tidak bergerak sendiri, ya. Kita bekerja sama dengan beberapa partner yang sudah teruji, ya, benar-benar teruji, dan kita sama-sama tuh membuat satu konsep seperti one stop shopping lah, ya. One stop shopping kepada calon-calon hotel owner yang akan engage dengan Danapati. Tentu saja Danapati dalam bahasa Sanskrit itu kan raja kekayaan, the king of wealth, ya. Jadi itu ada doa, ada maknanya tuh sebenarnya. Keren. So kalau kita maksudnya dari sisi hotel owners engage dengan Danapati, well, your property will be managed by the king of wealth. Ya. Nah, king of wealth ini tentu yang diperhatikan adalah kalau jadi raja tentu dong harus jadi raja selamanya dong. Iya kan? Nah, raja selamanya, tapi yang tentu kan ya balik lagi kita kan harus tahu gimana cara kita kontrol nih, supaya jabatan atau status kita tetap sama nih. Ya, dari awal sampai ke ujung dunia tuh harus sama nih. Nah, itulah yang kita perhatikan mengenai inovasi, how we sustain, how we anticipate change. Itu yang kita akan lakukan. Jadi banyak hal yang kita bisa
bisa perbantukan untuk dari sisi hotel owner, dan kedua kita bisa perbantukan juga dengan stakeholder kita, bantu juga dengan apa yang mereka butuhkan dari kami, kita juga bisa berdiskusi dan kita bisa melakukan perubahan bersama, ya. Dan kalau untuk kita punya guest, kita punya tamu yang stay di hotel, kita akan tentukan bahwa mereka mendapatkan service yang paling bagus. Ya, itu yang paling penting, karena ya kalau kita bicara hospitality, it's all about services, it's all about human touch. Ya, itu yang dimana tamu tuh membayarkan. Ya, jadi bukan hanya sekedar kamarnya bagus, kamarnya bersih, AC dingin, tapi it's about the human touch. Nah, kalau bicara human touch ya tentu manusianya dong, pegawainya, they have to be happy. Betul. Itu yang paling gimana utama. Caranya bisa? Kalau itu tentu dengan pemberian satu pengembangan skillnya mereka. Jadi mereka pada saat mereka bekerja, mereka tahu nih, Danapati membantu saya mengembangkan karir saya, menambahkan ilmu saya. Ya, akhirnya dia bekerja tuh ada tujuannya sebenarnya. Jadi kelihatan tujuan yang positif. Ya, saya selalu bilang kepada anak-anak saya yang di unit ya, di hotel, saya bilang this is a life cycle ya. Kamu kalau datang kerja, make sure that you're in positive mood. Yes. Kamu harus positif, ya. Kalau kamu positif, satu, pada saat kamu melakukan servis, kamu merasakan positif itu. Berasa. Mereka merasakan. Nah, tamu yang merasakan apa? Pasti ada outputnya dong. Ya. Satu, mereka akan sampaikan ke teman-teman mereka atau relasi mereka, nginep deh di Hotel The Nest atau di Agranusa. Servis mereka bagus loh, atau di Sambina Prime. Mereka servis mereka bagus loh. Mereka udah lakukan move marketing dulu. Yes. Iya kan? Dan kemudian mereka bisa kasih kita good review secara online. Nah, secara itu kalau sudah positif, online review bagus, terus direkomendasikan, tentu kan kita punya orderannya, tamunya kan naik kan? Yeah. Nah, secara naik pemasukan untuk hotel naik. Betul. Pemasukan untuk hotel naik. Jadi pemasukan juga hasil yang diterima oleh karyawan juga naik. Muter di situ. Jadi muter dia. Betul. Gitu loh. Jadi makanya diawali dari personal dulu. Gitu. Diawali dari personal dulu. Secara positif, this cycle will be positive. Tentu, life is not bed of roses, tapi kita harus punya mindset ini. Apa yang kita lakukan baik, ya ini adalah hukum alam ya. Apa yang kita lakukan baik, kita akan tua itu secara baik. Luar biasa sekali. Tepuk tangan dulu untuk Bapak Roni Tandanu. Terima kasih banyak waktunya Pak sudah ada di sini, dan juga untuk teman-teman dialog yang lainnya. Sebenarnya ini masih panjang bisa kita obrolin, cuman waktu aja yang harus memisahkan kita. Kalau misalnya mau tahu semuanya tentang hospitality, tungguin aja terus di Dialog. Pak, keren Pak. Thank you.